lagi bersama Mas Jul guys. Oke, di sini Mas Jul akan membahas untuk job yang paling mudah digunakan oleh para pemula atau player yang baru bermain di Legend of Neverland di 2025 ya. Jadi di sini Mas Jul akan memberikan rekomendasi job ya. Setelah ini mungkin Mas Jul akan membahas status ya teman-teman ya, karena banyak sekali yang teman-teman request kembali, Mas bahas status dong, untuk status untuk di sekarang ini apa sih yang kita perlukan, apa sih yang kita enaknya build ya. Jadi itu mungkin akan di next konten ya. Ini di konten ini Mas Jul akan membahas job yang paling enak untuk pemula teman-teman ya. Di 2025 ini ada sedikit pembaharuan ya teman-temanku ya. Jadi ada sedikit pergeseran antara untuk job rekomendasi dari untuk pemula ya. Menurutnya Mas Jul, untuk pemula itu yang pertama itu kita bisa gunakan yaitu adalah si ninja ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan untuk ninja ini ya. Job ninja yang menurutnya Mas Jul itu sangat membantu untuk saat di early game. Kenapa kok di early game sangat membantu? Teman-teman kalau ambil ninja kanan itu nanti akan bisa mendapatkan stack ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi skillnya itu bisa mencapai skill ultimate ya. Jadi kita stuck seperti ini terus, nanti bisa mencapai untuk sampai ini menyala ya, yang ini menyala ya nanti ya, ini Mas tunjukkan ya, iya kayak gini ya. Jadi itu kan damage-nya akan sangat sakit teman-teman. Jadi ini buat teman-teman pemula ya, istilahnya pemula yang mau bermain, mau nge-push dan sebagainya, ini paling enak menggunakan job ninja ini ya. Ini yang pertama ya. Nanti setelah ini ya, setelah bisa full seperti ini, kita nanti bisa tuh ya, bisa sembur, juga bisa petir ya. Beda-beda teman-teman nanti ya untuk skill ultimate-nya. Mas Jul yakin banyak yang sudah paham lah ya. Kalau teman-teman yang baru bermain dan sebagainya bisa tonton di video-video Mas Jul yang sebelumnya saat baru top liga atau apa ya teman-teman ya. Dan Mas Jul sarankan ambilnya adalah yang sebelah kanan ya teman-teman ya, yang ini ya, yang sebelah kanan ya. Jadi Shadow Owl ya teman-teman, bukan Blazing Owl ya. Jadi kita gunakannya adalah Shadow Owl ya teman-temanku ya, bukan yang Blazing Owl atau Perfect Blade ya. Jangan yang menggunakan Perfect Blade, karena kalau kita menggunakan Perfect Blade itu menggunakan harus membutuhkan mekanik yang cukup lumayan teman-temanku ya. Timing lalu apa, posisi ya teman-teman, timing posisi itu harus tepat selalu ya. Kalau teman-teman menggunakan ninja kanan ini lebih enak karena dia lebih free, apalagi kalau teman-teman mainnya yang semburan ya. Main yang semburan itu hampir jaraknya itu walaupun kita tidak langsung berhadapan, di sampingnya itu akan tetap kena efek burn-nya ya. Itu sangat sangat menyebalkan lah ya. Kalau teman-teman yang sudah paham pasti akan sangat tahu ini ya. Lalu untuk ninja, Mas Jul sarankan teman-teman maxkan dulu yang ini ya, dua ini. Maxkan yang dua ini dulu ya teman-temanku ya. Ini pasif ini dan ini kita maxkan dulu. Kalau lainnya satu dulu nggak apa-apa gitu ya teman-temanku ya. Tapi maxkan yang ini dulu. Ya gitu ya, dimaxkan kalau bisa 10-10 ya teman-temanku ya. Jadi utamakan yang ini dulu. Karena kalau untuk pasifnya dia mengurangi CD, jadi agar lebih cepat ya teman-temanku ya. Jadi agar lebih cepat menyalanya gitu. Oke. Jadi nggak terlalu lama untuk CD-nya. Ya jadi menurutnya Mas Jul ya, ninja itu apalagi ninja yang sebelah kanan ya, yang Shadow Owl itu lebih mudah untuk teman-teman newbie atau player baru ya, player baru untuk bermain di awal server ya teman-temanku ya. Jadi bisa lah untuk mengejar push seperti Flaming Road dan sebagainya, karena kita kan juga butuh ya gitu ya untuk Flaming Road. Lalu untuk TE ya, TE juga itu sangat penting ya teman-temanku ya. TE juga sangat penting, ini menggunakan ninja sebelah kanan ya teman-temanku ya. Jadi lihat menggunakan ninja sebelah kanan ini Mas Jul ya. Jadi sangat-sangat berguna kalau ninja sebelah kanan itu ya, berguna. Jadi paling mudah lah menurut yang Mas Jul yang digunakan ya. Jadi yang pertama adalah itu, yang kedua adalah Swordman ya atau Gladiator Omap. Ini nggak punya equipnya Mas Jul ya untuk Gladiator ya. Ini maaf ya, nggak punya equip ya Mas Jul, kira tadi punya ya, ternyata enggak ya. Nggak ada gladiatornya, jadi Mas Jul hanya bisa bahasnya dari ini aja ya teman-teman ya, maaf ya. Jadi teman-teman kalau yang Mas Jul rekomendasikan kedua itu adalah ini yang kanan ya, maaf, gladiator yang kiri. Kenapa kok yang kiri Mas Jul? Yang kiri itu kita dapat buff ya gitu ya teman-teman ya, mendapat buff itu. Jadi gladiator itu mendapatkan imun pada knockback dan knock up ya. Jadi gladiator itu dia bisa imun terhadap knockback dan knock up, lalu mendapatkan tambahan attack setara 4% dari max HP. Jadi teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, kalau main gladiator itu pasti HP-nya akan tebal. Kenapa kok tebal Mas Jul? Oke, di gladiator sendiri itu ada sebentar. Ini ya, ada nambah HP ya, ini ya.
ada nambah HP, ada nih HP lagi ya. Jadi nambah HP-nya lumayan lumayan teman-teman nih ya. Ini 4 ribuan kali 5 20.000 ya. Lalu ini 1,5% kalikan berapa ya? 1 2 3 4 5 tuh ya. Jadi nambah HP-nya tinggi teman-teman ya. Jadi makanya yang kedua Mas Jul sarankan yang paling enak itu adalah yang kedua adalah gladiator ya teman-teman ya. Jadi swordman yang sebelah kiri ya. Lalu tidak lupa juga teman-teman ini ya, setelah dikeluarkan skill yang menggunakan HP pengurangan damage itu 10% dan memulihkan HP 4%, jadi regen otomatis ya. Untuk skill ultimate-nya itu Bursting Slash ya teman, kehilangan 5% mengeluarkan energi pedang ke arah musuh. Ya, jadi ini lalu kita dapat regen otomatis 4% ya teman-teman. Ini untuk skill menariknya ya. Nah, makanya kenapa Mas Jul sarankan yang kedua itu adalah gladiator ini ya, karena dia paling mudah. Jadi buat teman-teman pemula ibaratnya bingung untuk istilahnya mau advance statsnya, kalau menggunakan gladiator ini teman-teman tinggal fokuskan aja ke HP-nya ya. Karena di sini teman-teman bisa melihat mendapatkan tambahan attack 4% dari max HP. Jadi semakin tinggi HP teman-teman, semakin attack-nya juga akan semakin tinggi ya, gitu untuk gladiator. Tapi perlu diingat teman-teman, gladiator ini job bukan bisa untuk one hit kill, bukan ya. Jadi dia bukan job untuk istilahnya bisa meng one hit kill musuh. Tapi job ini adalah untuk adu tempur ya. Jadi saling adu kekebalan teman-teman. Jadi untuk baku hantam, kalau baku hantam akan oke sekali, apalagi dia memiliki red vampir yang sangat tinggi teman-temanku ya. Bisa dilihat nih ya, sebentar. Red vampirnya itu kalau nggak salah berapa persen ya? 1, 2, 3, 4, 5, 30% dari bawaan. 30%, oh ini 60% teman-teman, 60% dari bawaan ya. 60% dari bawaan atas dan bawah dia. Jadi memiliki red vampir 60%, bisa dibayangkan teman-teman kalau misal damage-nya 100.000 ya, 60% dari 100.000, 60.000 itu menjadi heal teman-teman. Every regen ya. Jadi setiap saat akan regen otomatis, setiap serangan yang kita dampakkan akan otomatis ya. Jadi paling cocok ini menggunakan job blessing dan reg ya. Atau teman-teman bisa menggunakan juga full blessing dan unbreakable, atau dimix dengan unbreakable dan reg, tapi unbreakable reg itu kurang menurut Mas Jul. Yang paling enak itu unbreakable dan reg, atau unbreakable dengan blessing. Maaf, keliru. Reg dengan blessing atau unbreakable dengan blessing ya. Maaf ya teman-teman, tadi yang Mas Jul sebutkan keliru. Jadi yang paling enak untuk kalau misalnya teman-teman menggunakan gladiator itu adalah core-nya adalah reg dan blessing yang pertama ya. Yang kedua adalah reg dengan unbreakable ya. Itu dua combo untuk core-nya yang paling enak menurutnya Mas Jul itu ya, kalau untuk menggunakan gladiator teman-teman. Ini sekali lagi maaf ya Mas Jul, nggak ada equipnya, jadi hanya bisa menunjukkan dengan cara seperti ini teman-teman ya. Untuk skillnya dan sebagainya mohon maaf ya. Mas Jul tadi kira sudah menyiapkan ada teman-teman, tapi ternyata enggak ya. Jadi ini kurang fokus Mas Jul, ini agak kurang fokus. Oh ada ini maaf ada teman-temanku, ada ini ada. Nah ternyata ada ini, walaupun level berapa ini, level level 100 ya teman-teman, ada ya. Lalu teman-teman untuk build setnya, untuk gladiator ini Mas Jul sarankan seperti ini ya. Oke, oh nggak bisa aktif dulu ya, bentar. Oh bisa, apa yang nggak bisa, coba. Oke ya. Ini paling enak seperti ini ya. Kenapa? Karena ini kita bisa untuk kejar set. Ini untuk menarik, iya. Ini untuk knock up. Lalu ultimate-nya itu adalah Bursting Slash. Ya, mengurangi. Lalu kita regen otomatis ya teman-teman. Dan nih bisa dilihat CD-nya nggak terlalu lama. Ya set, iya. Jadi ini job yang menurutnya Mas Jul paling mudah digunakan kedua untuk di 2025 setelah di buff ya, karena apa? Dia jadi semakin kebal ini. Semakin kebal ya. Udah dapat tambahan attack dan pengurangan attack ya, pengurangan damage ya, ini jadi tambah kebal untuk si siapa? Si gladiatornya ini jadi tambah kebal ya teman-temanku ya. Jadi setelah mengeluarkan skill yang menggunakan HP, pengurangan damage 10%, jadi tambah pengurangan damage 10%. Jadi setelah kita mengeluarkan ini nih ya, Bursting Slash set. Nah, kita aktif nggak ini, di sini kelihatan nggak? Langsung tuh ya. Pengurangan damage 10% teman-teman ya, langsung ya, bisa dilihat itu ya. Jadi langsung aktif buffnya. Jadi ini salah satu job yang menurutnya Mas Jul OP punya, digunakan dari early sampai dengan late game ini sangat bisa.
Bahkan untuk player-player sekarang ya, early-nya itu menggunakan ninja, late game-nya menggunakan gladiator, itu nggak sedikit juga yang seperti itu ya. Ada beberapa teman-teman Mas Jul ya, yang menggunakan awalnya ninja, dia switch ke gladiator saat sudah memasuki mulai ke late game ya teman-temanku ya. Oke. Jadi mungkin untuk konten kali ini cukup sekian dulu ya teman-temanku ya. Jadi semoga bisa dapat membantu teman-teman yang masih bingung dalam menentukan untuk job awal, yang bisa membantu player-player pemula dengan lebih mudah untuk menjalani daily quest, misi, untuk menaikkan level dan sebagainya ya, untuk territory element, flaming road ya. Jadi ada 2 job yang menurutnya Mas Jul paling enak, yaitu yang pertama tadi ninja dan yang kedua adalah gladiator. Tapi ingat teman-teman, gladiator itu lebih spesialis ke PvP daripada PvE ya. Kalau ninja itu untuk early, untuk awal itu dia akan ke semua, jadi PvE iya, player versus player juga iya. Jadi PvE dan PvP itu untuk ninja itu jadi satu. Nah, sedangkan kalau untuk si gladiator ini ya, gladiator ini atau si swordman ini dia lebih ke PvP ya. Jadi perlu digarisbawahi. Tapi keduanya adalah job yang Mas Jul rekomendasikan paling mudah untuk teman-teman gunakan. Lu Mas Jul nggak lancer, nggak ya. Jadi lancer itu oke, tapi untuk saat ini setelah gladiator itu di buff, itu menurut Mas Jul lebih enak menggunakan gladiatornya ya, gitu ya teman-teman ya. Lagi pula lancer juga membutuhkan mekanik yang cukup, mekanik yang agak lumayan rumit ya, gitu ya teman-teman. Berbeda dengan gladiator ya. Gladiator istilahnya teman-teman tap 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 tap, das ya, dasnya aja ada 3 ya teman-teman, jadi lebih enak. Gitu teman-teman ya. Oke, mungkin untuk konten kali ini cukup sekian dulu ya teman-temanku. Yang mohon maaf bila ada salah penyampaian atau salah kata dari Mas Jul. Jangan lupa dukung terus Mas Jul dengan cara like, komen, dan subscribe, share video Mas Jul sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa teman-teman, bantu Mas Jul untuk membangun traffic di YouTube dengan cara menonton video Mas Jul dari awal hingga akhir. Jangan di skip ya, jadi agar traffic YouTube Mas Jul terbangun secara alami gitu ya teman-temanku ya. Oke, see you next time guys. Bye bye.